Di dalam Tanwirul Qulubi Mu'amalati Allamil Ghuyub Imam Ibnu Qurdi, makmum yang mengikut perbuatan imam dalam solat itu hukumnya dibagi tiga: haram, sunnah, makruh. Kapan haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema dan kajian kita malam ini adalah sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan di dalam solat. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dalam solat, lakukan. Sekecil apapun ibadah yang dilakukan pasti memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Orang yang membaca Quran tak berwudu di luar solat, satu huruf pahalanya satu. Tapi kalau dia berwudu, satu huruf pahalanya 10. Maka kata Nabi, tidaklah alif lam mim itu alif 1 lam 1 mim 1, tapi alif 10 lam 10 mim 10. Sehingga yang membaca alif lam mim pahalanya 30. Dan orang yang membaca Quran di waktu solat, satu huruf pahalanya 100. Maka sahabat-sahabat Nabi, apabila tenggelam matahari, wajah mereka riang gembira. Padahal kesehariannya mereka ada yang jualan, ada yang berdagang, ada yang jihad, ada yang perang, ada yang bunuh-bunuhan, perang maksudnya. Tapi ketika tenggelam matahari, wajah mereka riang gembira. Kenapa riang? Ba'dul lail kum fatahajjat bil Quran. Karena mereka ingin mencoba menjadikan separuh malam itu untuk bertahajud dengan Al-Quran. Kenapa? Lil fadilah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu berlomba-lomba mengkhatamkan Quran dalam solatnya. Maka sekecil apapun nilai sunnah dalam solat itu jangan tinggalkan. Kalau begitu dibalik. Kalau sekecil apa kebaikan itu jangan ditinggalkan, maka sekecil apapun kesilapan dalam solat jangan lakukan. Apa yang selalu kita lakukan? Tergopoh-gopoh mengikut imam, padahal imamnya belum selesai dengan takbirnya. Di dalam Tanwirul Qulubi Mu'amalati Allamil Ghuyub Imam Ibnu Qurdi, makmum yang mengikut perbuatan imam dalam solat itu hukumnya dibagi tiga: haram, sunnah, makruh. Kapan haram? Apabila makmum mengikut perbuatan imam dalam mengikut sama-sama bertakbiratul ihram, haram hukumnya. Batalat solatuhu, batal solatnya, wajib ganti. Jadi makmum nggak boleh ikut. Kapan makmum mengikut? Selesai dulu takbirnya, baru makmumnya bertakbir. Sholli fardu, udah ngikut dia juga. Hukumnya batal, haram perbuatan itu. Jadi kapan makmum mengikut? Bar dulu imam, baru Allah. Kemudian yang kedua, apabila makmum mengikut perbuatan imam dalam mengucap lafaz amin setelah Al-Fatihah, hukumnya sunnah. Ini dianjurkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Malah apabila makmum itu, aminnya makmum bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka Allah mengampunkan dosa-dosa mereka yang sholat itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang ketiga, apabila makmum mengikut perbuatan imam dalam rukun fi'li. Rukun fi'li itu perbuatan, ruku, duduk, sujud, hukumnya makruh. Ini yang paling banyak, Pak. Tak haram, tapi kan kesilapan kecil saja jangan dilakukan. Kajinya tadi, imamnya mau ruku,
baru lagi udah duluan dia ruku. Jadi makmum jangan ngikut, jangankan mendahului, seri aja nggak boleh, seri aja nggak boleh Pak. Jadi kapan makmum tuh ngikut? Biar dulu dia selesai bertakbir, mau ruku nih, Allahu Akbar, barulah makmumnya Allah. Bapak perhatikanlah kawan-kawan Bapak, entah Bapak sendiri kayak gitu juga. Bilang-bilang orang tahunya kayak gitu juga ya kan. Bangkit, Sami Allahu liman hamidah, barulah makmumnya Sami Allahu liman hamidah. Yang paling banyak itu Pak sujud karena longnya panjang. Imamnya pun bervariasi pula kadang kan. Allahu Akbar. Makmum lah lama lah kawan Allah. Mau bervariasi imamnya, mau berlagu-lagu imamnya, terserah dia. Penting Bapak jangan ngekor sebelum imamnya sempurna dengan takbirnya. Allahu Akbar, barulah makmumnya Allahu Akbar. Kalau Bapak Ibu tak melakukan itu sekali dua kali namanya tanzih. Sesuatu yang tak disukai tapi tak sampai haram. Tapi sesuatu yang tak disukai Allah itu bila dilakukan secara kontinu, maka tanzih itu berubah menjadi tahrim, hukumnya haram. Paling banyak lagi salam, belum lagi selesai imam sudah siap dia sholat. Ini paling banyak juga ini Pak. Bila lamina kami majid, assalamualaikum warahmatullah, siap dia duluan. Kapan makmum mengucap salam? Bila imam telah menyelesaikan salam keduanya, barulah Bapak salam pertama. Ini paling banyak dilanggar ini. Artinya gini, kalau terus kita melakukan kemakruhan, Bapak sholat di rumah aja, nggak usah ke masjid, nggak ada gunanya. Lebih bagus sholat di rumah sempurna daripada ke masjid nol. Kenapa? Banyaknya melakukan kemakruhan, itulah yang disebut Nabi. Di akhir zaman akan ada orang yang sholat itu hanya dapat pahala sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, sampai sepersepuluh. Kalau sempatlah pahala kita sepersepuluh, baguslah sholat di rumah. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan, ini kaifiat-kaifiat seperti ini yang harus dibenahi itu dalam berjamaah. Nah, jadi sekecil apapun kebaikan jangan tinggalkan, sekecil apapun kesilapan jangan lakukan. Nah, dalam Irsalul Ibad ini dikatakan, wa sunanuha, adapun sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam solat itu nau'ani, dibagi dua. Ada hayatun, sunnah hayat yang dianjurkan melakukannya, tapi bila tak dilakukan karena lupa atau sengaja, tak berakibat diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua abaat. Abaat ini, sunnah abaat ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Bila ditinggalkan, tinggal itu bisa karena lupa atau memang sengaja ditinggalkannya, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ada pada dua masalah. Pertama, lupa bertasahud awal. Karena rakaat kedua tasahud. Bisa sengaja ditinggalkannya atau mungkin lupa. Jadi kalau kita lupa bertasahud, bagaimana kaifiatnya? Kata Nabi, intip badanmu lebih tegak atau belum sempurna. Ini duduk. Allah, kira-kira masih kayak gini lah dia. Baru teringat, belum tahiyat. Dudukkan langsung at-tahiyatul mula. Tapi kalau dia udah sempurna tegak berdiri, belum tahiyat, jangan duduk lagi, batal solatnya. Lanjutkan solat. Nanti di rakaat terakhir, bil alamin innaka hamidum majid. Sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Allahu Akbar, duduk. Ketika duduk apa bacaannya? Enggak ada, tomak nina aja. Tomak nina itu apa?
Sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Tenangnya dirimu, tenangnya badanmu seukuran kau lamanya bertasbih. Berapa lamanya bertasbih? Subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Nah, langsung sujud lagi. Allahu Akbar sekali lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasu 3 kali. Allahu Akbar baru salam. Kapan kita mengucap salam? Wajibnya mengucap salam itu Assalamualaikum. Assalamualaikum barulah kepala. Warahmatullah. Jadi Assalamualaikum rukunnya, warahmatullah itu sunnahnya. Kalau wabarakatuh, ulama berbeda pendapat. Dalam Fathul Qorib, sebagian ulama mengatakan menambahi lapas wabarakatuh itu hukumnya makruh. Kecuali saat kita sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bid'ah kalau menambahinya dengan lapas ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu lebih mengada-ngada lagi. Sedangkan wabarakatuh udah berbeda pendapat ulama, apalagi ditambah-tambahi. Nah, jadi kapan bapak menoleh ke kanan? Assalamualaikum baru kepalanya warahmatullah. Jangan langsung Assalamualaikum warahmatullah. Ini tak belajar ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sunnahnya. Yang bergerak tu kepala bapak, ibu. Jangan dada ikut berputar. Kalau dadanya ikut berputar, batal solatnya karena tak menghadap kiblat. Syarat solat itu ada 8. Satu di antaranya menghadap kiblat. Kiblat itu ada 2. Ada ainul kiblat. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah Ka'bah. Ainul kiblat itu langsung menghadap ke Ka'bah dari manapun posisinya. Subuh dari sini boleh. Aku zuhur mau dari sinilah boleh. Asar mau dari sana boleh. Maghrib mau dari sini boleh. Penting pandangan mata langsung ke Ka'bah. Kita di Indonesia kan tak punya Ka'bah, maka kiblat kita namanya hamlatul kiblat. Bukan ain itu mata langsung melihat. Hamlah itu apa artinya? Hamlat, arah. Jadi kalau udah arah berarti kau nggak barat, timur, utara, selatan. Makanya ada hadis-hadis sahih yang tak bisa dipraktekkan di Indonesia. Arah kiblatnya orang Makkah itu, Madinah itu adalah selatan. Nah, bisa dipraktekkan ke Medan itu. Sahih tapi ke Medan nggak bisa. Kecuali lah wak-wak yang pulang haji itu yang tak belajar itu, tengoknya pula tiap hari berubah kiblatnya di Mekah, sampai di Medan dipraktikannya. Subuh ke utara, maghrib ke barat, zuhur ke selatan. Diprotes lakinya, kenapa tiap hari berubah arah kiblat kau bang? Belum sampai situ kajianmu. Berangkat kau dulu biar tahu kau. 40 hari aku tiap hari berubah arah kiblat. Itu namanya haji tomat itu. Gigit taubat pulang kumat. Nah. Jadi kalau orang Indonesia menurut GPS-nya dengan ahli, kiblat kita bukan ke selatan, bukan ke utara, tapi ke barat. Nah, jadi kalau mengarah, arah itu kan nggak pasti pas kan Pak? Mana barat? Di sana. Udah, penting arahnya ke sana. Pastikah itu? Belum pasti. Penting arahnya ke barat. Maka untuk menunjukkan arah itu lebih akurat, sekarang kan ada alat. Ada handphone, ada GPS, ada kompas. Memang barat tuh ke sana. Bisa jaga mereng, bisa saja lurus. Untuk membuktinya tengok handphone. Oh, memang barat ke depan, tapi agak mereng sedikit. Kan gitu. Jadi sekarang dua-duanya dipraktekkan. Hamlatul kiblatnya barat, untuk menentukan barat tuh lebih akurat, bikin GPS. Sama orang berangkat dari Kuala Namu ke Mekah. Kan Garuda itu Saudi Arabia Lion Air itu kan udah pakai GPS. Bikinnya arahnya udah santai-santai aja, udah cakap-cakap di situ, udah sampai itu nanti ke Jeddah. Nah, begitulah kita. Akuratkah yang hamlah? Akurat. Akurat pakai alat itu akurat. Jadi kalau sudah ada alat yang diyakini kebenarannya, jangan bapak berpaling dari kiblat. Biarlah rusak sajadahnya mereng-mereng daripada diluruskan tapi tak ke Mekah. Karena ada itu bertengkar orang gara-gara itu. Dulu bangun masjid tak dipanggil ahli, diikut-ikutkan aja. Itu udah jadi cantik-cantik, diukur mereng rupanya. Nah, diukur orang lurus, gitu diukur mereng. Seharusnya
Wah, lurus mereng, wah, lurus mereng, bertengkar lah. Jadi di masjid itu ada dua kelompok, kelompok lurus, kelompok mereng. Rusak. Jadi penyelesaian ini kayak gitu. Karena menghadap kiblat itu adalah syarat. Sekarang pertanyaannya, apa yang wajib menghadap kiblat? Cuman satu, dada. Dada ini jangan berpaling. Dalam kitab Al-Mahalli, yang wajib menghadap kiblat ini dada. Jadi dada ini harus ke depan. Gak boleh putar kanan, putar kiri. Paling banyak orang tak sadar batal solatnya ketika mengakhiri solat. Fil alamin innaka hamidum majid. As-salah, ikut badannya. As-salah, sadar dia udah batal solatnya. Ibu-ibu sempat salah juga solat, dah kacau lah itu. Tiap sebulan sekali ku ingatkan, jangan dada begini, jangan dada begini. Masih salah juga. Nah, tapi itulah bedanya omak-omak dengan bapak-bapak, Pak. Ayah nih sekali didengar udah paku mati. Kalau omak nih berkali-kali paku beton pun hancur, bukan paku mati lagi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi balik kita ke pangkal. Yang kedua, apa yang sunnah diganti dengan sujud sahwi? Kunut, bagi yang pahamnya kunut. Siapa yang meninggalkan kunut karena lupa atau dengan sengaja, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar, subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu akbar, duduk sebentar, sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Bang, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali sujud sahwi itu, Ustaz? 2 kali. Ustaz kurasa lupa lah, kata guru kami sekali. 2 kali, Bu. Namanya pun sajadah 1, Ustaz datain 2. Hadisnya kata guru kami sekali, kata nabiku 2 kali. Menang mana guru ibu sama nabiku? Itu namanya gingging. Kemudian adapun sunnah-sunnah hayat itu yang dianjurkan tapi tak pakai sujud sahwi kalau ditinggalkan. Min hal idofatu ilallahi ta'ala. Pertama, menyandarkan setiap perbuatan itu kepada Allah. Kan Bapak kalau berwudu, kalau bersolat kan ujungnya lillahi ta'ala. Sholli fardu subuhi rok'atain, ujungnya lillahi ta'ala. Lillahi, menambahi lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Wudu pun kan gitu. Nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari, pardon lillahi ta'ala. Nawaitul gusla an jami'il badani rabbil hadasil akbari, pardon lillahi ta'ala. Jadi menambahi lapas lillahi ta'ala itu dalam ibadah hukumnya sunnah. Dalam ibadah hukumnya sunnah. Kemudian wa ta'arrudu lil istiqbal. Sunnah juga hukumnya menambahi lapas menghadap kiblat. Karena ada itu niat. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblat. Dibuat enggak apa-apa, ditinggalkan pun enggak apa-apa, tapi membuatkan pahala. Karena kita kaji tadi, sekecil apapun jika itu melahirkan pahala keridhaan Allah, buat. Jadi sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblat, hukumnya sunnah. Sunnah hayat. Jadi kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi menyebutkan lapas atau menambahi lapas menyebutkan bilangan. Maka disebutkan dalam kitab ini wa ada di rakaati. Sunnah juga hukumnya menyebutkan bilangan. Maghrib, sholli fardul maghribi salasa. Zuhur, sholli fardu zuhri arba. Jangan langsung usolli fardu zuhri lillahi ta'ala. Ini lapas ya Pak. Kalau niat tuh mahallun niat bil qalbi. Tempatnya niat itu dalam hati. Enggak bisa kita berniat itu secara komplit. Maka niatnya kata Imam Ghazali secara umum aja, global. Sengaja kujur lillahi ta'ala. Cukup. Gak mungkin kita niatkan mulut bilang takbir, hatinya panjang kali. Sengaja aku sholat maghrib menghadap kiblat 4 rakaat. Oh, panjanglah duluan, siap takbirnya baru niatnya. Jadi di mulut tuh Allahu Akbar, di hati itu gak dituntut berniat secara komplit. Cukup niatnya secara global. Maghrib, sengaja aku maghrib lillahi ta'ala. Cukup. Karena gak akan bisa kita secara sempurna. Maka 4 ulama mazhab, bagi mereka kelas awam yang susah mereka menyatukan antara mulut dengan hatinya dalam bersamaan,
maka dia boleh ikut pendapat taklid kepada pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Karena dalam pandangan mereka memadai niat itu dibaca seyogianya, setentang sebelum takbir. Jadi niat dulu. Allah, kan lebih mudah itu kan Pak, daripada mulut bapak bilang Allahu Akbar tapi hatinya sengaja aku, wah berat kali itu. Maka dituntut oleh Imam Ghazali tadi, jika menyebutkan lafaz itu secara global susah, cukup niat yang di hati itu apa secara umum saja. Maghrib, sengaja ku maghrib lillahi ta'ala, mulutnya bilang Allahu Akbar, hatinya sengaja ku maghrib lillahi ta'ala. Jika itu pun susah untuk dilakukan, bapak boleh mengikut pendapat 3 ulama mazhab yang di awal. Udah capek aku memasukkan, enggak masuk-masuk juga. Itulah banyak Pak solat ngulang takbirnya. Usolli fardu, memasukkan nih tak kena, ngulang lagi balik. Allah, kenapa Pak nggak jadi takbirnya? Putus makrifat. Wah itu panjang lah, payah itu Pak. Kita jujur aja lah, saya Bapak Ibu jujur aja lah. Berat nggak? Mulut bilang Allahu Akbar, hatinya mengatakan seumum aja, sengaja aku maghrib lillahi ta'ala. Berat. Jadi Bapak, maka dalam kitab fikih disebutkan 3 ulama mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, pendapatnya lebih meringankan. Syafi'i lebih memberatkan. Jangan gara-gara itu nggak sholat pula. Daripada gara-gara itu nggak sholat, baguslah ikut pendapat yang niat dulu baru takbir. Allahu Akbar. Makanya ada orang kadang gitu sampai langsung angkat tangan, tadi mana niatnya itu. Jadi Bapak jangan dimuliakan Allah. Kemudian wal ada'i wal qada'i wa illam yakun alaihi fa'itatun mumailatun lil muwaddatin. Sunnah juga hukumnya menyebutkan status salatnya. Adaan, kodoan, adaan, i'adatan. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin adaan. Kapan itu adaan? Salat yang dilakukan pada waktunya walaupun di ujung waktu. Masih adaan niatnya. Jam berapa zuhur? 12:30. Jam berapa asar? Jam 4. Berarti kapan masuknya zuhur? 12:30. Kapan berakhirnya asar? Masuknya asar. Berakhirnya zuhur? Masuknya asar. Jam berapa asar? Jam 4. Boleh enggak sholat zuhur jam 4 kurang 10? Boleh, asal Bapak yakin ketika fil alamin assalamualaikum belum masuk jam 4. Jadi walaupun dia di ujung waktu, niatnya tetap adaan. Sholli fardul zuhri arba'a rakaatin adaan. Tetap adaan. Tapi jangan dibiasakan pula, nah, kalau tak mau azan maghrib tak takbiratul ihram dia untuk zuhur. Kan ada kayak gitu. Di situ mau azan, situlah dia maghrib untuk isya. Di situ mau azan maghrib, situ pula dia mau sholat asar. Nah, satu lagi Pak, berlama-lama di kamar mandi hukumnya makruh. Karena kamar mandi itu 2 istana iblis. Satu di pajak, satu lagi di kamar mandi. Itu makanya Bapak Ibu kalau mau masuk ke pajak, doanya yang Bapak sering baca setiap sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Nah, itu dibaca. Nah, ini di kamar mandi. Makanya tak sunnah hukumnya, malah makruh hukumnya menghias kamar mandi itu cantik-cantik. Di model kamar mandi itu cantik-cantik, berkaca-kaca, berbunga-bunga. Terakhir betah di kamar mandi itu. Nah, jadi jangan cantik-cantik kamar mandi, yang betul bersih, bukan cantik. Makin cantik, makin betah dia kamar mandi. Nah, ada lagi penyakit kita ini, di situ mau maghrib, situ lawak masuk kamar mandi. Ya terakhir kan nggak tepat waktu juga dia sholat. Jadi Bapak jamaah dimuliakan, adaan adalah sholat yang dilakukan pada waktunya, walaupun di ujung waktu. Yang kedua ada namanya kodoan. Kodoan itu apa? Sholat yang dilakukan tidak pada waktunya. Subuh sekarang jam berapa? 5 lewat itu 10 atau 15? 20. 5 lewat 20 berarti suruk sekarang
Saya Selasa yang lalu kuliah subuh di Masjid Musabbihin Tasbih. Saya tengok suruk tu 6.36. Berarti kalau 20 tambah 5 menit lagi. Berarti 6.40. Berarti suruk tu 6.40. Itulah waktu terbit matahari. Jadi kapan berakhirnya subuh? 6.40. Bapak bangun 6.45. Nah, apa yang dilakukan? Sholat langsung. Apa niatnya adaan? Tidak. Usolli fardu subuhi rakaataini kodoan, karena tidak pada waktunya lagi. Ustaz, ada kodo sholat Ustaz. Kodo sholat itu dijelaskan. Ada yang disepakati, ada yang tak sepakat. Yang sepakat mana? Man nasiya sholatan aw nama an khala kafarataha illa zalik. Siapa yang terlupa, siapa yang tertidur, gara-gara lupa, gara-gara ketiduran tak sholat, maka tak ada hukumannya kecuali mengganti. Sepakat seluruh ulama. Dua alasan ini dibenarkan untuk mengganti sholat tanpa ada perbedaan pendapat. Tapi syaratnya kalau umpamanya ibu jam siap isya tidur, bangun jam 4, jam 6.40, langsung, karena itu bukan keteledoran. Tapi kalau udah bangunnya bapak jam 5:21, tadi kan 20 kan, 5:21 terbangunnya dia, tidur dia balik, itu berdosa. Karena udah masuk waktu tidur dia balik. Nah, yang ulama berbeda pendapat itu, bagaimana sholat yang dilakukan di masa lalu, yang ditinggalkan, apakah wajib diganti? Ya jujur-jujur aja kita, saya, bapak, ibu, masa-masa lalu kan ada juga yang tak sholat. Aku pun ada, walaupun aku di pesantren ada yang tak sholat itu, aku ingat-ingat lagi itu. Jadi kayak mana itu Ustaz? Dua versi. Kalau ikut versi Syafi'i, ada istilah dalam kaidah babut tanbi minal adna ilal a'la. Bab perhatian yang kecil atas yang besar. Artinya, orang yang tertidur dan kelupaan saja wajib dia mengganti sholatnya, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi menurut paham yang pertama ini kodo, ganti. Jadi kayak mana itu yang dulu-dulu? Ya ganti aja lah berapa, penting ada kemauan untuk penggantian. Mana ingat-ingat awak lagi itu. Tapi menurut paham yang satu lagi, nggak ada kodo-kodo sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi kayak mana itu yang dilakukan dulu itu? Istighfar, bertobat, berjanji jangan buat lagi, banyakkan amal sunnah. Mampukah sholat sunat menempel sholat yang tertinggal? Nggak mampu. Menurut Imam Nawawi, perbandingan sholat sunat dengan sholat wajib itu 70 berbanding 1. 70 apa? 70 rakaat sholat sunat itu sama dengan enggak sholat 1 rakaat pada sholat wajib. Satu hari berapa rakaat? 17. Kalikan Bapak lah 17 kali 70. Udah kuhitung itu. Bukan aku pandai matematika, sebelum ku sebutkan ku hitung dulu. 1190 rakaat sholat sunat itu sama dengan enggak sholat 1 hari. Matilah menggantinya itu kayak gitu. Penting ada usaha untuk menggantinya. Jadi kalau yang udah lewat waktunya, niatnya sholli fardu subuhi, rakaat sholli fardul asri, kodoan. Satu lagi, i'adah. Apa itu i'adah? I'adah itu mengulang sholat untuk kedua kalinya, karena sholat pertama tak dianggap. Ibu pergi ke sentral memborong, tak sadar udah jam 6, pulang kena macet di jalan pandu, maju tak bisa, mundur tak bisa, terbang gak ada sayap. Sambil antri-antri terdengarlah suara azan maghrib dari Masjid Tirtanadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak mana sholat kita ini? Apakah wajib sholat? Wajib. Ustadz mau sholat tak ada wudhu, tayamum, tak terpenuhi syarat, nggak usah sholat pakai wudhu, nggak usah sholat pakai tayamum, namanya pakidut tahuroin. Apa itu pakidut tahuroin? Sholat tanpa wudhu, sholat tanpa bertayamum. Menghadap kiblat. Kemana muka mobil itu, ke situlah kiblatnya. Berarti kan nggak sah kan? Kiblatnya ke belakang, dia ngadapnya ke depan, ya udah nggak sah. Pertama, apa yang membuat tidak sah? Tak ada toharoh. Apa yang membuat tidak sah? Mungkin bajunya bernajis. Apa yang membuat tidak sah? Kiblat.
Tapi dia sholat wajib. Sholat apa? Lihurmatil waktu, untuk menghormati pentingnya sholat pada waktunya. Ya udah sholat ala kadarnya dulu. Allahu Akbar, duduk. Assalamualaikum. Nanti sampai dia ke Johor kan udah isya, udah habis waktu maghrib. Maka dia wajib mengganti maghribnya. Tapi niatnya bukan kodoan. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin kodoan, enggak. Kalau kodoan itu tadi di mobil enggak sholat, baru kodoan dan berdosa. Kalau ini kan dia di mobil sholat tapi tak terpenuhi syarat karena tak wudu, tak menghadap kiblat, bajunya tak jelas, maka sampai dia di Johor, sholli fardul maghribi salasa rakaatin i'adatan. Bahasa Medannya, sengaja aku mengulang sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Jadi enggak gugur sholat gara-gara macet, apalagi gara-gara pesta. Tahulah orang yang pesta aja sholat, panitia pun yang tak pesta. Sholat namanya menghidup. Iya, ada caranya. Cepatkan zuhur, telatkan asarnya. Maksud telatkan asar, jam berapa asar? Jam 4, setengah 5 bikin. Rame, jam 5 bikin. Masih rame, setengah 6 bikin. Masih jam 6 kurang bikin. Man atroka rok'atam minal asri qabla an taqrubus samsu faqad atrokal asra. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam, dia telah mendapatkan asar itu secara keseluruhan. Tapi dalilnya hajat, bukan adat. Kalau hajat kan nggak tiap hari pesta. Tapi kalau ada tiap hari sholat jam 6 sore, itu kena ayat fawailul lil celaka. Yuk bapak jamaah di mana? Innamal a'malu bin niat. Jadi nggak semua niat sholat itu adaan. Sama dengan wudhu. Apa semua niat wudhu itu Rabbil hadas? Enggak. Untuk siapa yang niatnya nawaitul wudu'a li Rabbil hadas? Yang enggak punya penyakit. Apa penyakit yang ada pada tubuh kita? Depan salisul baul, kencing menetes. Apalah kira-kira bahasa istilahnya itu? Malah kencing menetes lah. Yang belakang apa namanya? Al-bawasir, ambeien. Wasir, orang yang memiliki salah satu penyakit muka belakang nih, tak boleh dia berwudu nawaitul wudu'a li Rabbil hadas. Ya enggak sah. Baru ngambil wudu dan netes lagi. Baru ngambil wudu, apalagi cincin duburnya lagi bengkak, berdarah. Jadi kayak mana niatnya? Nawaitul wudu'a li istibahatis shalah. Sengaja aku berwudu untuk dibolehkan sholat. Bedanya, kalau orang yang nggak punya penyakit, wudhu dia jam 8 pagi asal tak batal, bisa sampai jam 8 pagi lagi. Tapi orang yang punya penyakit tadi, salisul baul, kencing menetes atau wasir, bagaimana cara wudhunya? Di situ mau sholat, situ masuk kamar mandi. Jam berapa dia mau sholat? Zuhur, 1:30. Masuk kamar mandi, cebok, bersihkan, ambil wudhu. Sholat walaupun pipis-pipis. Solat walaupun netes-netes darahnya. Tapi ingat, 1 solat, 1 wudu, 1 solat. Kalau tadi yang nggak punya penyakit, 1 wudu, 1000 rakaat. Jadi siapa yang punya penyakit di antara dua nih, kencing menetes atau belakang, maka nggak boleh dia berniat li Rabbil hadas. Tapi niatnya, sengaja aku berwudu untuk dibolehkan solat. 1 wudu, 1 solat. Cara wudhunya, di kapan dia mau sholat, langsung masuk kamar mandi. Jangan bapak mau sholat jam 1, ngambil wudhunya 1:30, nggak bisa. Situ mau sholat, masuk langsung. Sama dengan perempuan yang istihadah. Udah hari ke-16 masih berdarah kemaluannya, apa nggak sholat? Sholat. Masuk kamar mandi, bersihkan, disumbat, sholat walaupun berdarah-darah. Tapi 1 wudhu, 1 sholat. Satu lagi yang sering kita juga silap, tajdid. Tadi bapak sebelum maghrib udah ngambil wudhu untuk sholat maghrib. Dah. Gitu mau sholat isya, masih dia wudhu. Gerah dia, pergi dia ngambil wudhu lagi. Dibisinya niat. Nawaitul wudu'a li Rabbil hadas. Hadas mana yang mau bapak angkat? Bapak kan masih suci. Ini ada salah. Kalau mengambil wudhu kedua kalinya, apa mak? Jadi kalau mau Rabbil hadas, kencing dulu, batalkan dulu baru Rabbil hadas. Tapi kalau bapak hanya ingin memperbarui, maka niatnya tajdid, bukan li Rabbil hadas.
sengaja aku memperbaharui wudhu lillahi ta'ala. Nah, tahu gerah? Ngambil wudhu lagi lah biar segar, biar malaikat banyak berzikir di badan. Jangan nawaitu lidrobil hadas, tapi sengaja aku berwudhu untuk memperbaharui wudhu. Kita ini semua penting namanya wudhu lirobil hadas, padahal kasusnya beda-beda. Laki-laki ini kan rentan Pak kencing menetes salisul baul. Itu makanya disuruh Nabi kalau kencing itu bukan jongkok. Gimana aku mempraktekkannya? Hah? Ya, dia kencingnya bukan jongkok seperti jongkok kita itu. Ya, arah sana aja lah aku ya. Jadi caranya ini kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Begini. Ini yang betul. Iya, bukan yang seperti kita biasa itu. Kalau yang seperti biasa itu, udah kita pipis, cebok, coba berdiri, pasti keluar airnya lagi. Tapi kalau kayak gini, dia perutnya menekan. Begini sunatnya. Ini coba dibersihkan, diuji, bersihkan pakai tisu, berdiri kita, nggak keluar lagi dia. Kalau keluar berarti penyakit. Begitu caranya. Jadi ibu zaman dulu kita nih, kita ajarkan anak kita jongkoknya nggak kayak gitu, nggak kayak gitu cara jongkoknya. Jadi ingat, innamal a'malu binniyat. Nggak semua pekerjaan tuh sama niatnya semua. Yang sama ujungnya lillahi ta'ala. Kalau pangkalnya tergantung keadaan badannya. Ada mau ditanya? Jam berapa itu? Jarang-jarang aku ngasih pertanyaan ini. Biasanya aku tekan habis. Ada mau ditanya? Silakan. Ada waktu sekitar 3-4 menit lagi. Gak ada. Kulanjut. Wanutku bil manwi, dan sunnah juga hukumnya melapaskan niat. Yang nawaitul udu'a usolli itu namanya lapas, bukan niat ya. Menyebutkan itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab lain ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang lebih ekstrim lagi haram katanya. Haram tak haram, makruh tak makruh, taklah gara-gara mengucap itu batal sholat. Udah, selagi itu kebaikan. Ada orang Pak sebelum sholat nyanyi dia, ini ekstrim ini, nyanyi, oh bunga mawar lekaslah bersemi, Allahu Akbar. Batal nggak sholatnya kira-kira? Ini ekstrim, nggak ada ini kan contoh, enggak. Ada orang sebelum sholat yang dibacanya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbin nas. Semua kul dibacanya. Allah. Batalkah sholatnya? Nah, jadi dari mana dalilnya baca usolli dapat membatalkan sholat? Karena sholat belum dimulai. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti apapun perbuatan yang dilakukan sebelum takbir belum disebut dengan sholat. Khutbah Jumat itu rukunnya 5. 1, pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngajak berantem dia, aku lagi seru-seru bunyi dia. 2, apa khutbah Jumat itu? Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3, wasiat takwa, ittaqullah. 4, baca ayat, misalnya qul huwallah. 5, doa pada yang kedua, Allahumma qfiril muslimina wal muslimat. Dah cukup itu, penting doa. Naiklah khatib, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, duduk dia, azanlah kawan. Sambil mendengar-dengar azan, tengoknya lah di ujung sana keretanya dicuri maling. Kira-kira diam dia? Sepontak maling. Batalkah Jumat? Kenapa? Belum mulai. Kapan mulainya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama lain yang tadi. Kapan mulai sholat? Allahu Akbar. Apapun yang dibaca sebelum itu tak ada sangkut pautnya sah tidaknya sholat.
karena sholat itu dimulai dengan takbir. Dalam mazhab Syafi'i menyebutkan lapas usolli mustahab, sangat dianjurkan. Jadi jangan tinggalkan kalau yang udah biasa, kecuali bapak udah terbiasa. Aku dari keturunanku ayah omakku tak pernah diajarkan orang tuh pakai usolli. Silahkan jangan pakai usolli. Kenapa? Karena memang tempat niat itu bukan di mulut tapi di hati. Jadi kenapa pakai usolli? Membantu lidah. Kadang kita ngayal pak, sholat zuhur tuh bilang asar. Usolli apa usolli sholat aja dibilangnya zuhur. Tapi kalau dibilangnya usolli fardu zuhri, pasti. Jadi kalau adalah di mulutnya asar, ini sholat zuhur ya. Di mulutnya asar tapi di hatinya zuhur, sahkah sholatnya? Sah, karena yang dipandang itu bukan lapas tapi yang di hati. Oke Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, akan datang kita lanjutkan masih pada posisi sunnah. Wa nazaru maudi'i sujudihi, sunnah hukumnya mata melihat tempat sujud, bukan ke depan, bukan ke atas. Karena Nabi pernah sholat melihat ke depan ke atas sampai ditegur Allah. Apa yang ditegur Allah? Apa ayat menegurnya? To be continue. Ingat ya, to be continue. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.